Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Deriska yang penulis dari kalangan sakit. Kemudian di sini ada Nufus atau Hayatun Nufus. Kemudian ada Nurul Fahyani dan Siti Nuraini. Di sini kami akan memaparkan mengenai topik 5, tugas ruang kolaborasi mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajaran. Di sini ada sebuah kasus, di mana kasusnya itu adalah saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Nah, Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa PJJ kemarin. Bahkan pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Hasil diskusi kami, yang pertama, pertanyaan pertama adalah kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Menurut kelompok kami, dengan adanya kasus tersebut, pada awal semester, guru itu dapat melakukan asesmen diagnostik dengan tujuan untuk mengidentifikasi karakteristik dan tingkat kompetensi yang dimiliki peserta didik, khususnya Diana ini, sehingga pembelajaran dapat dirancang dengan tepat dan efektif guna memenuhi kebutuhan belajar peserta didik, khususnya untuk Diana. Nah, kemudian cara melakukan asesmen yang tepat terhadap kasus Diana yaitu dapat dilakukan dengan menggunakan tes lisan atau ketika menghadapi ujian tes tulis itu, guru dapat membantu mendiktekan bacaan soal dan jawaban jika itu pilihan ganda. Nah, dari soal ujian yang diujikan. Cara ini akan lebih efektif untuk Diana yang memiliki kesulitan dalam membaca atau kesulitan dalam memahami bacaan. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Hayatun Nufus. Yang kedua adalah jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut. Jelaskan pertimbangan Anda. Jenis asesmen yang akan saya pilih diberikan kepada peserta didik seperti Diana, saya ialah tes tertulis dengan penyajian performance assessment. Mengingat bahwa Diana memiliki kesulitan membaca, di mana performance assessment Yang untuk pertanyaan ketiga akan dilanjutkan oleh saudara Nurul Fahyani. Untuk pertanyaan, kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut? Berdasarkan asesmen yang telah dilakukan, asesmen diperlukan untuk mengetahui karakteristik peserta didik dan kebutuhan peserta didik agar di mana proses pembelajaran itu sesuai dengan tujuan pembelajaran yang bacaan soal sehingga Diana mampu menjawab soal dengan baik.
dalam kasus ini pun pada saat proses pembelajaran, guru bisa melakukan penilaian performance selama kegiatan pembelajaran untuk menilai kemampuan Diana selama belajar sebagai penilaian formal. Ini saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah hasil diskusi kami mengenai kasus yang dihadapi oleh Diana. Barangkali ada komentar atau saran dari teman-teman semua. Terima kasih atas pertanyaan. Kemampuan baca dan menulis dikarenakan ketika dibandingkan teks tulis dia itu tidak paham apa yang dia baca, jadi belum memahami apa bacaan yang dia baca itu. Ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan, nah secara individual Diana ini dapat menjawabnya. Maka kami menarik kesimpulan bahwa kesulitan belajar Diana ini adalah kesulitan dalam membaca dan memahami, atau misalkan membaca, menulis dan memahami bacaan itu sendiri. Oke, barangkali ada teman yang lain. Sekian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.